Oke, video berikut ini untuk teman-teman pengguna AC yang belum tahu cara pakai, cara gunakan, cara baca manifold gauge atau analyzer. Ini kita pakai manifold gauge yang double. Manifold gauge ini digunakan untuk cek tekanan freon AC teman-teman, untuk isi freon AC teman-teman, untuk kuras freon AC teman-teman ya, untuk flushing juga bisa. Nah, kalau teman-teman mau cek tekanan freon AC teman-teman, mau isi freon AC-nya, pastikan AC-nya dihidupin dulu. Nah, hidupin. Setting mode cool, angka temperatur bebas antara 24-25. Yang penting modenya di cool ya. Setelah AC-nya dihidupin, pastikan outdoor-nya hidup, lalu teman-teman ambil test fan. Ambil test fan, ditest fanin dulu di sekitar sini. Kalau nggak ada, arus bocor, baru lanjut buka yang ini, ventil ini ya. Port pengisian freon ini. Pakai kunci Inggris. Ini AC Panasonic pakai freon R32 ya, jenis freon yang terbaru. Manifold gauge ini ada 3 selang, biru, kuning, merah. Nah, yang biru ini ke port pengisian freon, yang kuning kalau kita mau isi freon itu ke tabung freon. Nah, untuk pasang manifold gauge ini, teman-teman pakai ini, perlu alat ini, biar pada saat pasang selang ini tidak ada freon yang terlepas ya. Tidak ada yang terbuang, teman-teman perlu charging pump ini. Ini pakai R32 ya, ujung R32 ini lebih gede. R32, ini R22. Jadi selangnya ini pakai selang R22. Nah ini, pasang di sini di ujung warna biru. Jadi cara kerja charging pump ini dia nekan pentil guys. Nih, kalau kita tarik mundur dia belum menekan, nanti kalau kita majuin dia menekan pentil yang ada di sini agar kita dapat tekanan di sini, ukuran tekanannya ya. Setelah charging pump dipasang, tutup pentil dibuka. Nah, ini tarik mundur dulu ya. Yang belakang ini tarik mundur dulu. Nih, ke belakangin. Jadi penekannya itu mundur ke belakang. Barulah kita pasang sini. Nah, pasang di sini. Nah, ini kan belum ditekan, jadi kita belum dapat ukuran tekanan freonnya. Nah, gitu guys. Pastikan kencang. Oke. Kalau kita mau tahu tekanannya, kita tekan ini. Kita putar ya. Bentar guys. Kita turun dikit. Nah, kita tekan, putar, jadi dia menekan pentilnya agar kita dapat tekanan freonnya. Nah, itu dia. Ya, jarumnya langsung bergerak. Nah, jarum langsung bergerak nunjukin tekanan. Di sini kita R32. R32 itu ingat tekanannya 140 sampai 160 PSI. Nah, ini tekanan freon ya, R32 dan R410A, 10A. Di sini ada A. Itu antara 140 PSI sampai 160 PSI. R22 antara 60 PSI sampai 80 PSI. Nanti itu patokannya itu ampere, guys. Patokannya itu ampere ya. Ampere, makanya nanti kita perlu ukur ampere juga. Tapi di sini video ini kan kita cara menggunakan manifold gauge, tapi biar teman-teman sekalian bisa tahu. Ampere ini maksudnya ampere apa? Ampere kompresor ya, kompresor. Nah, tadi kita sudah tahu tekanan freon R32 itu antara 140 PSI sampai 160 ya. Di sini cuma 100. Nih teman-teman bacanya gini nih. Lihat angka yang di pinggirannya nih. Ada 50 nih. 50, 100 ya kan? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Nah, itulah tekanan patokan kita, bukan angka yang di dalam ini, guys. Bukan yang di dalam ini ya, bukan. Yang di pinggir ini, yang luar ini, 50, 100, 150 ini ya, nih. Nah, ini dia antara 100 sampai antara tengah-tengah ya, 100 dan 150. Berarti sekitar 102 120-an ya, nih. Artinya kurang ya, tekanannya kurang. Untuk tahu beneran berkurang apa enggak, freonnya kita ukur juga ampere, guys. Kita buka ini. Jadi harus dicocokin juga, disinkronkan juga dengan ampere ya. Ampere kompresornya. Nah, untuk ukur ampere kompresor, teman-teman pakai tang ampere di A, ampere ya. Terus cantelin di kabel yang ada listrik pasah. Tuh, 1,5.
Ini ya, tekanannya sekitar 120, di sininya 1,5 ampere. Nah, kalau kita lihat di nameplate-nya ini arusnya seharusnya 1,8 ampere ya. Di sini 1,5, di sini 1,8. Jadi ini benar kurang ya tekanan freonnya. Dan di sini tertulis ya, wattnya 389 watt, terus jenis freon R32. Nah, kalau teman-teman isi freon pakai timbangan itu 350 gram berat freonnya. Oke, balik lagi ke tadi cara pakai manifold gate. Tadi udah jelas ya kurang dia 130, 120-an. Ini tekanannya, artinya kurang. Ampernya juga kurang. Nah, kita perlu isi freon, guys. Tadi sudah dijelaskan selang biru ke pentil ya. Ini yang double. Selang kuning ke ke tabung freon. Yang merah ini nggak dipakai, guys. Nggak dipakai ya. Ini yang untuk tekanan tinggi. Dan untuk lasing juga bisa ya dipakai. Oke, yang kuning kita sambungkan ke tabung freon. Nah, ini. Ambil selang yang warna kuning yang tengah, sambungin ke tabung freon. Oke. Nah, di dalam selang ini kan ada udara yang terjebak nih. Selang kuning dan selang biru ini. Udara ini nggak boleh masuk ke dalam instalasi sistem ini. Gimana cara buangnya? Caranya kita buka dulu freon ini, guys. Nah, kita buka. Terus dari sini kita buang sedikit ya. Dari ujung selangnya kita buang dikit. Oke. Dari sini juga kita buka dikit yang untuk yang birunya. Oke. Nah, di sini kita akan isi freon. Tadi tabung freon udah kita buka ya. Posisi sudah tersambung ke tabung freon. Kalau teman-teman mau isi nih, mau nambah freon ya, buka, tekanannya akan naik. Jadi freon masuk ya. Freon itu berupa gas, dia ada tekanan. Jadi dari tabung ini dia kasih tekanan. Kalau kita buka keran ini kita buka, dia masuk, guys. Dari selang ini, dari tabung ya, dari tabung dia masuk, terus ke sini, terus masuk ke dalam sistem instalasi AC ini. Nah, tekanan akan naik nanti. Tekanan naik, ampere juga ikut naik, guys. Jadi ampere ini dia naik seiring dengan tekanan naik. Kalau tekanan naik, dia ikut naik. Kalau tekanan turun, dia ikut turun. Itulah kenapa kalau teman-teman freonnya kosong, ada kebocor freon, tekanan pasti di bawah dan ampere juga ikut di bawah. Jadi ampere ini ikut tekanan. Kalau tekanan terlalu banyak juga ampere juga akan naik tinggi. Akhirnya overheat. Makanya harus sama nih di sini ya. Lihat 1,8 patokannya. Jadi kita kasih tekanan nanti antara 140 sampai 160 dengan ampere 1,8 ampere. Itu. Oke, kita isi freon nih, guys. Kita buka ya. Kita buka. Lihat nih tekanan naik, ampere juga ikut naik ya. Tuh, buka, tutup. Pelan-pelan aja ya. Buka, tutup lagi. Ini 1,5 tuh naik ya, 1,58. Buka lagi. Tutup. Tekanan freon ini nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh juga kurang, guys. Jadi ada tekanan idealnya ya. Ya tadi, tekanan idealnya antara 140 PSI sampai 160 PSI. Oke. Tutup lagi. Tunggu dulu, guys ya. Nah, kan dia naik tuh. Tekanan naik, dia ikut naik ya ampernya. Kita tunggu dulu ya. Jangan terlalu banyak tekanan ini. Tekanan freon ini jangan terlalu banyak, guys. Kalau kebanyakan juga bisa bikin ampere naik terlalu tinggi dan overheat ya kompresornya. Jadi pelan-pelan aja. Ini juga ampere ini akan naik pelan-pelan seiring dengan panasnya kompresor, AC kotor, dia juga ikut naik ya. Sekalian penyebab ampere tinggi ya. Penyebab ampere tinggi. Kalau teman-teman ukur ampere kompresor AC teman-teman tinggi, nah itu bisa karena satu kompresornya sudah tidak prima atau rusak, bisa karena kapasitor outdoor rusak, bisa karena tekanan freon terlalu banyak atau terlalu tinggi, bisa juga AC kelewat kotor, bisa juga karena tegangan listrik tidak stabil. Bisa juga karena ada yang mampet instalasi ini ya, kapiler atau pipanya yang tertekuk patah. Oke, 1,62 kita pencet lagi, guys. Ya, buka lagi ya. Buka lagi. Tutup lagi. Ingat tadi tekanan yang kita baca itu tekanan yang di pinggir ini. Ini kalau manifold gate yang double ya. Nih. Ini sudah di 100 berapa nih? 160-an ya. Tuh. Lihat nih. Nah, dia ada angka 50, 100, 150, 200 yang pinggir ini ya.
1,6465. Dia naik, guys. Terus naik ya. Terus lihat juga kondisi kedua pipa nih. Normalnya kedua pipa ini basah, guys. Tuh. Yang kecil ini, pipa kecil lebih basah ya, lebih dingin disusul yang pipa gede. Nah, itu kondisi normal. Makanya kalau teman-teman lihat AC teman-teman di sini sampingnya basah, netes air, itu nggak masalah. Itu kondisi normal ya. Semakin basah, semakin netes, itu semakin mantap. Nah, posisi sekarang 1,7 ya, 1,7 ampere. Di sini 1,8. Oke, kita diamin dulu, guys. Sampai di mana dia mentoknya naik ampere ini. Kayaknya udah mentok, kita tambah dikit. Set. Oke, cukup, guys. 1,7 ya. Nanti kalau AC-nya udah kotor, dia jadi 1,8. Jadi sama yang di sini, sinkron ya. Jadi cukup di 1,7 aja, guys. Jangan dipresin ya. Jangan terlalu ngepres 1,8, nanti overheat kompresornya. Karena tekanan di sini sudah tercapai dan ampere juga sudah ideal di 1,7, kita lepasin sudah ya, cukup. Tutup freonnya. Lepasin dulu freonnya, guys. Tutup ya. Juga tutup. Buka freonnya. Tutup dulu ini pengaman terminal kabelnya ya. Nah, kalau udah selesai cara ngelepasnya gini, guys. Teman-teman tarik dulu nih ya. Penekannya ini mundurin. Penekan pentil atau charging valve ini mundurin. Mundurin ya. Mundurin. Set. Nah, barulah teman-teman buka nih. Ini nih ya, buka. Jadi dengan begini tidak ada freon yang terlepas pada saat masang dan melepas manifold gate-nya, guys. Nah, tekanan di sini masih di sini karena masih ada freon yang terjebak di dalam selang ini. Tinggal teman-teman buka aja nih. Tuh. Oh gitu. Udah selesai, tinggal tutup ini ya. Jangan lupa tutup ini, tutup lagi, guys. Harus ditutup ya. Harus dikencengin. Nah, seperti itu. Ini juga harus kenceng. Ini juga harus kenceng. Kenceng ya. Kalau kendor, apalagi bisa diputar pakai tangan, nanti freon AC teman-teman bisa keluar lewat sini, bisa keluar lewat sini. Lama-lama berkurang ya. Oke, itu tadi cara pakai manifold gate. Sekalian kita praktekin di isi freon AC. Nih ya, pakai charging valve, pakai manifold gate yang double. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC semua.